Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat datang di Quote of the Week episode yang ke-9. Kita masih berada di zona Sir Isaac Newton yang mengatakan bahwa what we know is a drop and what we don't know is an ocean. Apa yang kita ketahui hanya satu tetes, yang tidak ketahui satu lautan. Teman-teman semuanya, mari kita perhatikan pilihan kata yang digunakan oleh Newton. What we know, bukan what I know. Kalau dia menggunakan kata what I know, artinya yang diketahui oleh Newton itu sendiri. Tetapi dia menggunakan what we know, artinya yang diketahui oleh manusia seluruhnya itu hanya satu tetes saja. Sedang yang tidak diketahui itu masih amat sangat banyak sekali kan gitu. Nah, teman-teman semuanya, apa yang diketahui oleh manusia dan apa yang tidak diketahui oleh manusia itu semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan Allah itu mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, sekarang maupun yang akan datang. Allah mengetahui juga yang dohir maupun yang batin. Allah yang mengetahui juga yang hadir maupun yang gaib. Allah juga mengetahui apa yang kita sembunyikan maupun apa yang kita nyatakan. Luar biasa. Nah, teman-teman semuanya, keluasan ilmu Allah itu digambarkan oleh Allah sendiri di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-109. Di situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul law kanal bahru midadal likalimati rabbi la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada." Katakan wahai Muhammad, seandainya laut itu dijadikan tinta untuk menuliskan kalimat Tuhanku, sungguh ya, semuanya itu akan habis sebelum selesai penulisan kalimat-kalimat Tuhan atau ilmu-ilmu Tuhan. Ya, walau ji'na bimislihi madada, meskipun kami datangkan tinta sebanyak lautan itu lagi. Bahkan di ayat lain surat Luqman ayat yang ke-27 diberikan gambaran oleh Allah bahwa kalimat-kalimat Allah atau ilmu-ilmu Allah itu tidak akan habis ditulis dengan 8 lautan. Teman-teman semuanya, gambaran yang diberikan Newton kepada kita semua itu kita bisa simpulkan bahwa dia betul-betul paham bahwa apa yang diketahui manusia seluruhnya itu amat sangat kecil sekali dibanding dengan ilmu Allah kan gitu. Quote dari Newton itu juga memberikan gambaran kepada kita bahwa Newton itu ternyata orang yang amat sangat tawadhu. Dia orang yang besar, orang terkenal, orang yang mempunyai ilmu sangat luas terutama dalam bidang fisika dan matematika. Mekanika Newtonian yang diajarkan sampai sekarang ini masih bertahan dipelajari di berbagai sekolah dan perguruan tinggi gitu ya. Bertahan sampai sekarang meskipun sudah beratus-ratus tahun gitu ya. Masih ya memiliki pemahaman yang seperti itu, masih amat sangat tawadhu kan gitu. Nah, ini kan luar biasa. Ya. Seharusnya kita juga mengambil sikap yang sama seperti Newton itu di dalam berinteraksi satu dengan yang lain, tawadhu. Dan memang sebenarnya tidak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan orang lain karena ilmu yang kita miliki itu hakikatnya adalah titipan Allah. Ya, di era digital sekarang ini di mana ilmu ditumpahkan semuanya di internet. Ya. Maka boleh jadi seorang guru tidak mengetahui sesuatu sedang muridnya lebih mengetahui tentang sesuatu itu. Begitu juga boleh jadi seorang ustadz maupun kiai ya belum mengetahui sesuatu sedang santrinya sudah lebih dahulu mengetahui karena dia rajin bertanya kepada Mbah Google kan gitu. Nah, teman-teman, itu kan konsekuensi logis dari kemajuan teknologi kalau kita manfaatkan secara positif kan itu. Teman-teman semuanya, apa yang dikehendaki Allah kepada manusia itu sebenarnya hendaknya kita semuanya ini menjadi ulul albab. Apa sebenarnya ulul albab itu? Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan bahwa ulul albab itu adalah orang yang memiliki akal yang sempurna, cerdas, dan memanfaatkannya untuk mempelajari, meneliti sesuatu sampai kepada hakikatnya sehingga dia mengagungkan Allah karena ilmunya tadi kan itu.
Imam Sya'rawi, seorang alim terkenal dari Mesir, memberikan penjelasan bahwa ulul albab itu adalah orang yang memikirkan ciptaan Allah, langit dan bumi, sehingga melihat keteraturan dan kesempurnaannya, sampailah pada kesimpulan bahwa semesta alam ini pasti ada penciptanya. Kita sendiri bisa mengetahui ciri-ciri atau karakter dari ulul albab itu dari firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat At-Tolak ayat yang ke-10 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'addallahu lahum adaban syadidan fattaqullaha ya ulil albabil ladzina amanu qad anzalallahu ilaikum dzikra. Allah menyediakan bagi mereka azab yang pedih, oleh karena itu bertakwalah kepada Allah ya ulul albab, yaitu orang-orang yang beriman. Sungguh Allah telah menurunkan kepada kalian pelajaran. Ada dua kata kunci yang penting di sini. Yang pertama adalah alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Artinya ulul albab itu orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, qad anzalallahu ilaikum dzikra. Sungguh Allah telah menurunkan kepadamu pelajaran. Nah, kedua hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-191 yang menjelaskan tentang ulul albab itu sendiri, yakni a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun dalam keadaan berbaring. Artinya setiap saat ingat kepada Allah dalam keadaan apapun. Mengingat Allah dalam keadaan apapun itu dalam rangka untuk membangun kedekatannya kepada Allah. Tadzakkar. Berikutnya wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka itu senantiasa memikirkan tentang proses penciptaan langit dan bumi ini dengan sungguh-sungguh sehingga sampai kepada kesimpulan bahwa semuanya itu ada ciptaan itu amat sangat besar manfaatnya bagi manusia, sehingga dia bisa mengagungkan Allah dari apa yang dia lihat melalui akal budinya tadi. Ya, sehingga dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Tuhan kami, tidaklah ada yang sia-sia dari apa yang Kau ciptakan ini. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Ciri ulul albab di ayat yang lain juga bisa kita lihat di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-18. Di situ dikatakan alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah. Ulaika hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Yang dikatakan ulul albab itu adalah orang-orang yang mereka itu mendengarkan perkataan, artinya mempelajari berbagai pendapat, pemikiran dan sebagainya tadi. Fayattabi'una ahsanah, lalu dia mengikuti apa yang paling baik dari perkataan-perkataan itu. Nah, orang yang bersikap seperti itu dikatakan oleh Allah ulaika hadahumullah, mereka itu adalah orang yang diberi hidayah oleh Allah, wa ulaika hum ulul albab, dan mereka itu adalah ulul albab. Kita perhatikan cirinya, mereka itu senantiasa mengikuti yang terbaik. Sedang menurut Rasul itu yang terbaik itu seperti apa? Dikatakan oleh Rasul, inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal haji Muhammad. Sesungguhnya sebenar-benar perkataan itu adalah kitabullah, firman Allah, yakni Al-Quran, wa ahsanal haji Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad, yakni sunnahnya kayak gitu. Oleh karena itu yang namanya ulul albab itu senantiasa konsisten di dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dari itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang namanya ulul albab yang dikehendaki oleh Allah itu adalah orang yang beriman, yang dia senantiasa mengingat dan memikirkan Allah, yang dia senantiasa mengingat Allah setiap saat dan memikirkan ciptaan Allah sehingga mampu melihat keagungannya.
kemudian orang seperti itu senantiasa belajar tentang pendapat-pendapat pemikiran orang lain lalu mengikuti yang terbaik, sedang yang terbaik itu adalah Quran dan Sunnah, maka dia konsisten untuk mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah seperti itu. Teman-teman semuanya, yang menjadi pertanyaan adalah betulkah kita ini sudah menjadi ulul albab? Kalau belum, maka saatnya juga kita menyadari untuk memperbaiki diri, menempuh cara-cara yang biasa ditempuh oleh ulul albab tadi, sehingga kita mendapatkan ridhonya. Saya kira itu apa yang kita bisa bicarakan teman-teman semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.